Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahason Siombing, NPM 19110110, kelas SIM 1902. Saya berkuliah di Universitas Budi Dharma yang berada di Kota Medan, yaitu di Jalan SM Raja di Sipang Limun. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi penjadwalan yang terdapat di mata kuliah saya di sistem operasi. Oke, penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas untuk memutuskan ada dua, yaitu proses yang harus berjalan dan yang B, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan ada 5, yaitu adil, efisiensi, waktu tanggapan, turnaround time, dan throughput. Tipe-tipe penjadwalan ada 3, yaitu yang pertama penjadwalan jangka pendek, yang kedua penjadwalan jangka menengah, yang ketiga penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek yaitu bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Terus yang kedua, penjadwalan jangka menengah, yaitu setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda. Proses-proses tertunda tak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang, yaitu penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Terus, sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja, yakni ada beberapa, yaitu agar semua pekerja memperoleh pelayanan yang adil atau bisnis. Dan yang kedua, agar pemakai prosesor dapat dimaksimumkan. Dan yang ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan. Terus agar pemakaian sumber daya seimbang. Dan yang berikutnya, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Dan efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. Dan agar terobos throughput dapat dimaksimumkan. Dan berikutnya, strategi penjadwalan. Ada 2, yakni penjadwalan non-prepaid. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih prosesor lain sampai proses itu selesai. Sedangkan penjadwalan prevented, ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tersebut dapat diambil alih prosesor lain sehingga proses tersebut sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. Algoritma penjadwalan. Algoritma yang menerapkan strategi non-preventif antara lain ada 4 jenis, yaitu first in first out ataupun first come first serve. Dan yang kedua Scott job fits, yang ketiga hex rate next, dan yang ketiga multiple feedback queue. Sedangkan algoritma yang menerapkan strategi preventif antara lain round robin, Scott Ramming Fitch, priority screening, dan Gordon Scuding. Fish in fish out atau fish come fish serve adalah penjadwalan tidak berprioritas.
FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemrosesan, proses dijalankan sampai selesai. Untuk proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO penjadwalan ini. Ada 3. Yang pertama, baik untuk sistem batch yang sangat jangka berinteraksi dengan pemakaian, contohnya aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Dan yang kedua, sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Dan yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real time application. Scope job fits, yaitu penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahuinya sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tidak berprioritas. Sedangkan High to Next HE atau HRN merupakan penjadwalan berprioritas dinamis dan penjadwalan untuk mengkoreksi kelemahan SJF. Strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemrosesan, proses berjalan sampai selesai. Karena waktu layanan muncul, sehingga sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus disebut HRN karena waktu tunggu tambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Algoritma Private Round Robin atau RR. Penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan diimplement oleh proses lain, tetapi oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalan proses atau private by time, dan penjadwalan tanpa prioritas, dan berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama sehingga tidak ada prioritas tertentu. Dan juga semua proses dianggap seperti sehingga diberi sejumlah waktu oleh pemproses yang disebut kuota atau kuantum atau time set di mana proses itu berjalan. Jika proses masih running sampai akhir kuantum, maka CPU akan mempercepat proses itu dan memberikannya ke proses yang lain. Terus ada juga priority seconding atau PS. Prioritas seconding atau PS adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau rounding. Berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu, sehingga akan dilaksanakan berdasar prioritas yang dimilikinya. Ilustrasi yang dapat memperjelas prioritas tersebut adalah dalam komputer militer, di mana proses dari jenderal berprioritas 100, proses dari kolonel 90, mayor berprioritas 80, kapten berprioritas 70, letnan berprioritas 60, dan seterusnya. Dalam Unix, perintah untuk mengubah prioritas menggunakan perintah next. Sedangkan multi feedback queens atau MFQ ini untuk mencegah ataupun mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama. Diberi jatah waktu
atau jumlah waktu lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga mengindikasikan kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Ketentuan yang berlaku dalam sebagai berikut. Jalankan proses pada kelas tertinggi. Jika proses menggunakan seluruh pattern diagnosis maka diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Itulah dia multi feedback queen atau MFQ. Terus Scott Framing Fits ataupun SFF adalah penjadwalan berprioritas dinamis perfit untuk time sharing melengkapi SJF. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jangka di estimasi terendah dijalankan termasuk proses-proses yang baru tiba, yaitu ini ada 3. Pada SJF begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Terus yang kedua, pada SRF proses yang sedang berjalan running dapat diambil alih proses. Dan yang ketiga, baru dengan sisa waktu jalan yang destinasi lebih rendah. Dan kelemahannya yaitu mempunyai over lebih besar dibandingkan SJF. SRF perlu penyimpanan waktu dan layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Dan tibanya proses kecil akan segera dijalankan dan job-job lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama. Dan berikutnya dibandingkan pada SJF. Content Scaffolding atau GS. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis memberi daya pemproses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performa adalah jika ada N pemakaian sehingga setiap proses atau pemakaian akan mendapatkan 1 atau N dari daya pemrosesan CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakaian sedang login. Kemudian, jumlah waktu CPU yaitu waktu mulai login dibagi dengan N sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah waktu pemrosesan setiap pemakaian dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemrosesan yang sesungguhnya harus diperoleh, yaitu 1 atau N waktu pemrosesan seluruhnya dan waktu pemrosesannya yang telah diperuntukkan proses itu. Itulah tentang materi penjadwalan. Sekian dan terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya terangkan karena saya pun masih dalam proses pembelajaran, dalam proses bangku perkuliahan. Dalam materi penjadwalan ini saya mengakui masih banyak kekurangan dalam penjelasan materi saya. Sekali lagi saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton semua. Terima kasih.